Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah analisa laporan keuangan. Kami akan mempresentasikan chapter 4, yaitu analisis aktivitas investasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Gita Fitri, dan Zefrin, serta Sinta Eka. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke pembahasan dari tugas waswarta, yaitu exercise dari chapter 3, exercise 33, dengan pertanyaan, sewa modal dan sewa operasi adalah dua klasifikasi utama sewa. Perintahnya yaitu yang A, jelaskan bagaimana penyewa memperhitungkan sewa guna usaha baik pada awal sewa maupun selama tahun pertama sewa. Asumsikan bahwa sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Dan perintah yang B, jelaskan bagaimana penyewa memperhitungkan sewa operasi pada awal sewa dan selama tahun pertama sewa. Asumsikan leasing melakukan pembayaran bulanan yang sama di awal setiap bulan selama masa leasing. Jelaskan setiap perubahan dalam akuntansi saat pembayaran sewa tidak dilakukan dengan garis lurus. Dasar catatannya yaitu jangan membahas kriteria untuk membedakan antara modal dan sewa operasi. Jawabannya yaitu yang A, penyewa akan mencatat sewa modal sebagai aset dan kewajiban pada awal sewa. Pembayaran sewa selama tahun berjalan akan dialokasikan antara pengurangan kewajiban dan beban bunga. Aset tersebut akan diamortisasi dengan cara yang konsisten, dengan kebijakan penyusutan normalis untuk aset yang dimiliki, kecuali dalam beberapa keadaan periode amortisasi adalah masa sewa. Untuk poin B, jawabannya yaitu tidak ada aset atau kewajiban yang akan dicatat pada awal sewa. Biasanya, sewa atas sewa operasi akan dibebankan sebagai beban selama masa sewa saat utang tersebut menjadi utang. Jika pembayaran sewa tidak dilakukan dengan dasar garis lurus, biaya sewa tetap diakui dengan dasar garis lurus, kecuali jika dasar sistematis atau rasional lain lebih mewakili pola waktu di mana manfaat penggunaan berasal dari properti sewaan di dalam hal mana dasar itu akan digunakan. Lalu kita masuk ke soal kedua yaitu exercise 34. Pertanyaannya, sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung adalah dua jenis sewa yang umum dari sudut pandang lessor. Perintahnya, bandingkan dan bedakan sewa jenis penjualan dengan sewa pembiayaan langsung pada dimensi berikut. Poin A, investasi bruto dalam sewa. Poin B, amortisasi pendapatan bunga diterima di muka. Poin C, keuntungan pabrikan atau dealer. Catatan, jangan membahas kriteria untuk membedakan antara jenis penjualan, pembiayaan langsung, dan sewa operasi. Lalu kita masuk ke jawabannya. Untuk poin A, investasi bruto dalam sewa guna usaha adalah sama untuk sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Investasi bruto dalam sewa adalah pembayaran sewa minimum, yaitu jumlah bersih jika ada, termasuk di dalamnya untuk biaya pelaksanaan seperti pemeliharaan, pajak, dan asuransi yang harus dibayar oleh lessor, bersama dengan keuntungan apapun di atasnya, ditambah nilai sisa yang tidak dijamin yang diperoleh untuk kepentingan lessor. Untuk poin B, jawabannya yaitu untuk sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung, pendapatan bunga diterima di muka akan diamortisasi ke pendapatan selama masa sewa dengan menggunakan metode bunga untuk menghasilkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi sewa neto. Namun, metode pengakuan pendapatan lainnya dapat digunakan jika hasil yang diperoleh tidak berbeda secara material dari metode bunga. Poin C, dalam sewa jenis penjualan, selisih lebih harga jual di atas nilai tercatat. Peralatan yang disewakan dianggap sebagai keuntungan pabrikan atau dealer dan akan dimasukkan dalam pendapatan pada periode pencatatan transaksi sewa. Dalam sewa pembiayaan, langsung tidak ada keuntungan pabrikan atau dealer. Pendapatan dari transaksi sewa hanya terdiri dari bunga. Lalu kita masuk ke problem 35. Ini tuh ada kasus yang perlu dihitung, yaitu dari strategi investasi Westfield Capital Management Company. Dia akan berinvestasi dengan rasio price to book yang rendah, sambil mempertimbangkan perbedaan solvabilitas dan pemanfaatan aset. Westfield sedang memilih investasi dalam saham Jerry's Department Store atau GDS atau saham Miller Stores MLS. Nah, untuk pertimbangannya ada data keuangan pilihan per 31 Maret 2006 dalam bentuk jutaan dolar. Untuk penjualan Jerry's Department Store atau JDS
itu 21.250, untuk MLS 18.500. Aset tetapnya 5.700 untuk JDS dan untuk MLS 5.500. Utang jangka pendek untuk JDS itu 0, MLS 1.000, utang jangka panjangnya JDS 2.700, MLS 2.500, ekuitasnya untuk JDS 6.000, MLS 7.500, saham beredar dalam jutaan itu ada 250 juta untuk JDS, dan untuk MLS itu ada 400 juta. Untuk harga saham per lembarnya itu $52,50 per lembar saham dan $49,50 per lembar saham. Yang diminta yaitu hitunglah rasio-rasio di bawah ini untuk JDS dan MLS. Yang pertama itu yang harus dihitung adalah price to book ratio, yang kedua total debt equity ratio, yang ketiga fixed asset utilization atau turnover. Lalu lanjutan soalnya, pilih perusahaan yang lebih memenuhi kriteria Westfield. Informasi yang ada di bawah ini berasal dari catatan atas laporan keuangan per 31 Maret 2006. Yang pertama, JDS melakukan mayoritas usahanya dengan menggunakan aset sewa. Pembayaran sewa minimum di masa depan atau MLP pada operating lease yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dan 2012 dan setelahnya, total MLP-nya adalah 1.676. Dengan dikurangi bunga yaitu 676, maka nilai sekarang MLP adalah sebesar 1.000 dan tingkat bunganya sebesar 10%. Lalu lanjutan soalnya, MLS memiliki seluruh properti dan tool. Selama tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2006, JDS menjual piutang dengan jaminan senilai $800 juta. Masih outstanding sampai akhir tahun. Seluruh pegawai JDS terdaftar dalam program pensiun iuran pasti yang disponsori oleh perusahaan. MLS juga mensponsori program pensiun manfaat bagi pegawainya. Jadi beda ya. Terus nilai wajar aset program pensiun MLS sendiri itu sebesar $3.400 juta. Tidak ada biaya pensiun yang diakui dalam neraca per 31 Maret 2006. Dengan catatan bahwa akun MLS untuk program pensiun berdasarkan SFAS 87. Rincian kewajiban pensiun MLS adalah sebagai berikut dalam jutaan dolar, vested, non-vested dengan total 1.590 dan 1.800. Untuk pertanyaannya, hitunglah ketiga rasio di butir A setelah penyesuaian yang diperlukan dengan menggunakan informasi dan catatan. Lalu sekali lagi memilih perusahaan yang lebih memenuhi kriteria Westfield dan bandingkan. Kita masuk ke jawabannya. Jawabannya kita hitung dulu rasio untuk JDS dan MLS. Yang pertama ada price to book ratio. Kita menghitung book value-nya dulu. Book value-nya itu kita bagi antara ekuitas dengan saham yang beredar. Untuk JDS $6.000 dibagi 250 shares. Hasilnya 24. Lalu langsung masuk ke perhitungan price dibagi dengan book value-nya. Yaitu menghasilkan 2,15. Lalu untuk book value MLS itu 7.500 dibagi 400, 18,75. Dan untuk price to book ratio-nya tinggal dibagi antara harga sahamnya dibagi sama hasil tadi book value-nya. Hasilnya 2,64. Untuk total debt to equity ratio untuk JDS itu kita hitung utang jangka pendeknya ditambah utang jangka panjangnya dibagi dengan ekuitas. Jadi tadi udah diketahui kalau utang jangka pendek JDS itu 0, utang jangka panjangnya 2.700, kita hasilnya dibagi dengan 6.000 dan hasilnya itu 45% dan untuk MLS itu 46,67%. Lalu untuk perhitungan fixed asset utilization itu sales atau penjualan dibagi dengan aset tetap. Untuk JDS menghasilkan 3,73 dan untuk MLS itu 3,36. Dan kita bisa simpulkan bahwa yang sesuai dengan kriteria investasi Westfield itu adalah JDS karena terlihat dari perhitungannya bahwa price to book ratio-nya itu JDS 2,15 dan MLS 2,64 itu lebih baik JDS. Lalu total debt to equity-nya JDS lebih rendah sehingga JDS lebih baik. Lalu untuk aset turnover-nya juga JDS lebih baik karena lebih tinggi nilainya. Lalu bagaimana pilihan dan pembenaran investasi berdasarkan catatan informasi
yang telah disesuaikan. JDS yang pertama kita adjusting sewanya dulu. Pengakuan pembayaran sewa nilai sekarang MDS akan menambah 1.000 ke properti pabrik. Dan peralatan JDS akan diimbangi dengan tambahan 1.000 untuk jangka panjang. Untuk piutangnya, pengakuan penjualan piutang JDS akan meningkatkan aset piutang sebesar 800 dan hutang jangka pendeknya juga untuk membiayai piutang sebesar 800. Dan untuk MLS, dia ada adjusting pensiun. Pengakuan kelebihan dana untuk program pensiun akan menambahkan 1.600 ke aset dan 1.600 ke ekuitas pemilik. Lalu, nah ini yang perhitungan yang disesuaikan dilakukan. Selanjutnya, JDS penyesuaian yang dibutuhkan itu ada aset tambah 1.000 dan piutang tambah 800, kewajibannya hutang jangka panjang tambah 1.000 dan hutang jangka pendeknya tambah 800, nilai buku per saham biasanya tidak ada penyesuaian bersih terhadap ekuitas pemilik JDS sebesar 6.000. Dengan demikian tinggal kita hitung 6.000 dibagi 250 juta saham yang menghasilkan 24 dolar nilai buku per saham. Lalu rasio hutang terhadap ekuitas yang disesuaikan ada 2.700 historis ini LTD ditambah 1.000 LTD tambah 800 STD tambah 4.500 jumlah hutang yang disesuaikan rasio hutang itu hasilnya 75%. Terus ada penggunaan aset tetap atau perputaran turnover itu 5.700 ditambah 1.000 sebenarnya 6.700. Pemakaian aset tetap yang disesuaikan untuk MLS itu aset pensiunnya kan tambah 1.500, terus ekuitasnya tambah 1.600. Jadi nilai buku per saham biasanya itu 9.100 untuk ekuitas yang disesuaikan. Habis itu dibagi 400 juta saham dan hasilnya 22,75 dolar. Disesuaikan nilai buku per saham. Lalu rasio total hutangnya itu hutang dibagi ekuitas yang disesuaikan. Jadi 3.500 dibagi 9.100 hasilnya 38%. Dan untuk pemanfaatan aset tetapnya atau turnover itu penjualan dibagi aset tetap tanpa penyesuaian. Jadi hasilnya 3,36. Nah, itu jawaban dari problem 3.5. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Zefrin. Untuk Zefrin dipersilakan. Terima kasih kepada Gita Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi. Pengenalan aset lancar, yang pertama ada kas dan setara kas. Yang kedua ada piutang, yang ketiga ada beban dibayar di muka. Nah, berikutnya persediaan. 1. Akuntansi dalam valuasi persediaan. Dan 2. Analisis persediaan. Nah, ya, berikutnya pengenalan aset jangka panjang. Yaitu 1. Akuntansi aset jangka panjang. Yang kedua, kapitalisasi versus pembebanan. Yang berikutnya, aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama itu ada valuasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga penyusutan dan depresi. Yang berikutnya ada aset tak berwujud. Yang pertama itu ada akuntansi aset tak berwujud, yang kedua analisis aset tak berwujud, yang ketiga ada goodwill, yang keempat ada aset tak berwujud, tak tercatat dan kontingensi. Nah, berikutnya aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas. Yang berikutnya ada piutang. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Nah, kas yang pertama adalah kas. Kas adalah aset yang paling liquid, yang mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Yang berikutnya setara kas atau kas ekuivalen. Juga sangat lancar investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga hanya minimal. Contoh setara kas adalah treasury bill jangka pendek, commercial paper, dan dana pasar uang. Nah, selanjutnya adalah piutang. Nilai jatuh tempo yang berasal penjualan barang atau dari pemberian pinjaman uang. Jenisnya itu ada piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha atau account receivable berasal dari penjualan produk dan jasa kredit. Sedangkan wesel tagih atau notes
Receivable mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Gitu. Berikutnya, penilaian piutang. Piutang dilaporkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi jumlah total. Piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen memperkirakan penyisihan untuk piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, ekonomi, dan harapan industri, dan kebijakan penagihan. Nah, beban tak bayar. Beban dibayar di muka adalah pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima yang melampaui periode akuntansi saat ini. Contohnya adalah pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, dan utilitas. Metode FIFO-LIFO dan weighted average. Nah, persediaan atau inventory merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Kemudian metode akumulasi biaya persediaan digunakan untuk mengalokasi biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Nah, rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih ditambah HPP sama dengan persediaan akhir. Nah, untuk arus biaya persediaan, masuk pertama, keluar pertama adalah first in atau first out. First min out min FIFO. Masuk terakhir, keluar pertama adalah last in. First out atau LIFO. Biaya rata-rata adalah average cost. Nah, analisis persediaan. Penerapan metode yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Dampak biaya persediaan dapat berpengaruh pada profit, neraca, dan arus kas. Masalah penilaian persediaan lainnya. Yang pertama itu likuidasi LIFO. Perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya sebagai kelompok persediaan terpisah. Yang berikutnya, saat terjadi kuantitas persediaan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Pada periode harga meningkat, menghasilkan peningkatan pada laba kotor seperti dampak penggunaan biaya persediaan FIFO. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Ya, terima kasih. Berikutnya yaitu pengenalan aset jangka panjang. Aset jangka panjang ialah merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Bentuk aset jangka panjang yang pertama, aset tetap berwujud. Contohnya bangunan, pabrik, peralatan. Yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Contohnya hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Ya. Ya, perhitungan atau akuntansi aset jangka panjang. Yang pertama, kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya pada periode berjalan, tetapi manfaatnya dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi ini berarti menempatkan aset di neraca, bukan segera membebankan biaya di laporan laba rugi. Contoh dari aset berwujudnya kapitalisasi yaitu dicatat pada nilai perolehan. Untuk aset tak berwujudnya tidak dicatat pada neraca. Yang kedua, alokasi. Merupakan proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang atau satu tahun atau lebih. Proses ini dinamakan penyusutan untuk aset berwujud. Amortisasi untuk aset tak berwujud dan depresi untuk sumber daya alam. Terdapat 3 faktor yang menentukan nilai alokasi biaya, yaitu yang pertama, periode manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Yang ketiga yaitu penurunan nilai atau impairment. Impairment ini merupakan proses penurunan nilai buku aset, arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca.
Jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dibandingkan nilai tercatat aset, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar. Berikutnya. Ya. Aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama, prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, bangunan, dan peralatan atau aset tetap. Antisipasi adanya biaya penggantian berikutnya. Accountability yaitu manajer dalam jumlah uang. Objektivitas atau objectivity dalam penentuan biaya. Berikutnya hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Contohnya hak menebang pohon, mengambil gas, dan minyak bumi. Yang ketiga penyusutan dan depresi. Berikutnya. Ya. Penyusutan. Yang pertama penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya aset tetap sepanjang masa pemanfaatannya. Tingkat penyusutan tergantung oleh yang pertama umur atau masa manfaat, yang kedua oleh metode perhitungan garis lurus, dipercepat atau khusus. Yang kedua depresi, alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Depresi ini tergantung dari produksi, sehingga semakin banyak produksi berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih. Berikutnya. Berikutnya aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset tetap yang tidak berbentuk fisik, sehingga disebut hak eksklusif atau istimewa. Karakteristik dari aset tak berwujud ini yaitu tingginya ketidakpastian masa manfaat. Ya, contoh dari aset tak berwujud yaitu goodwill, paten, hak cipta, merek jual, terus sewa, pemegang hak sewa, perbaikan hak sewa. Selanjutnya hak eksplorasi dan biaya sumber daya alam, rumus khusus, proses teknologi, rancangan, terus lisensi, franchise, keanggotaan, daftar pelanggan. Berikutnya. Ya. Akuntansi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Contohnya ialah hak paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Terus, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya ialah goodwill. Yang ketiga, itu amortisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi, biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset ini. Contohnya ialah paten. Merupakan hak eksklusif yang diberikan pemerintah pada investor selama periode tertentu. Goodwill tidak diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilai tiap tahun. Berikutnya menganalisis aset tak berwujud. Terima kasih.